Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas perhitungan kimia. Ada 3 bahasan yang nanti kita bicarakan. Yang pertama adalah persentase unsur dalam senyawa. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa setiap senyawa itu selalu disusun oleh unsur-unsur dengan perbandingan massa yang tetap. Kemudian massa itu bersifat tetap atau kekal. Sehingga kalau ada senyawa XMYN, kemudian kita mau menghitung MR-nya, kita tinggal menjumlahkan AR-nya X dengan AR-nya Y, sehingga kita bisa menghitung berapa bagian X atau bisa disebut dengan kadarnya X, yaitu M kali ARX dibagi MRXMYN dikali 100%. Kemudian kadarnya Y sama dengan N kali ARY dibagi MRXMYN dikali 100%. Yang perlu kalian perhatikan lagi, bahwa jumlah seluruh persentase komponen itu harus 100%. Dalam hal ini nanti kadar X ditambah kadar Y itu nilainya 100%. Nah, kalau kita mau menghitung massanya X dari persentase tadi, kalau menghitung langsung 100%-nya tidak usah dimasukkan, karena 100% itu kan 100 per 100 berarti 1. Sehingga kalau kita menghitung langsung, massa X itu M kali ARX dibagi MRXMYN dikali massa XMYN. Massa Y itu N kali ARY dibagi MRXMYN dikali massa XMYN. Nah, masing-masing dari 2 rumus ini kalian bisa memikirkan bagaimana cara mencari massa XMYN. Maksudnya kalau dari X bagaimana, nah kalau dari Y bagaimana. Tinggal pakai prinsip perkalian silang begitu ya. Nah, contoh hitungannya. Yang pertama ini, berapa persen kadar C dalam senyawa CO2 dengan diketahui ARC itu 12, ARO 16. Cara penyelesaiannya, yang pertama kita hitung adalah MR-nya. Dalam hal ini berarti MR CO2 1 kali ARC karena indeksnya C1 ditambah 2 kali ARO karena indeksnya O2, sehingga 1 kali 12 ditambah 2 kali 16, hasilnya 44. Nah, langkah berikutnya adalah menghitung kadar dengan rumus tadi. Berarti kadar C pada CO2 itu 1 kali ARC dibagi MR CO2 dikali 100%. Di 12 dibagi 44 MR-nya tadi dikali 100%. Hasilnya 27,27%. Itu contoh yang pertama. Contoh berikutnya adalah menghitung massa unsur. Perhatikan contoh yang kedua. Berapa gram massa magnesium terdapat dalam 60 gram MgSO4? Diketahui ARMG24, ARS32, dan ARO16. Urutan penyelesaiannya, yang pertama menghitung MR.
MrMgSO4 sama dengan 1 kali ArMg ditambah 1 kali ArS ditambah 4 kali RO. Tinggal masukkan angkanya, hasilnya 120. Kemudian langkah yang kedua adalah langsung menghitung massa dalam hal ini massa Mg dengan rumus tadi, bahwa kalau ada X MYN, massa X-nya M kali ARX dibagi MRX MYM dikali massa X MYN, sehingga dalam MgSO4 besarnya massa Mg adalah 1 kali ArMg karena indeksnya Mg1 dibagi MrMgSO4 dikali massa MgSO4. Jadi 24 dibagi 120 dikali 60 gram. Nah, hasilnya massa Mg-nya sebesar 12 gram. Kemudian contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini menghitung massa senyawa. Berapa gram massa H2SO4 maksimum dapat dihasilkan dari 8 gram belerang? Kalau diketahui ARH1, ARS32, ARO16. Urutan penyelesaiannya, pertama kita menghitung MR H2SO4 berarti 2 kali ARH ditambah 1 kali ARS ditambah 4 kali ARO. Tinggal masukkan angka-angkanya, hasilnya 98. Nah, berikutnya memakai rumus yang kalian dapatkan tadi. Rumus yang kalian dapatkan kan ini, massa X MYN, kalau dari X itu MRX MYM YN dibagi M kali ARX dikali massa X, sehingga massa H2SO4 maksimum yang dapat dibentuk dari S itu adalah MR H2SO4 dibagi 1 kali ARS karena S-nya 1 dikali massa S. Di 98 dibagi 32 itu AR-nya S dikali 8 gram, sehingga dari 8 gram belerang itu massa H2SO4 maksimum yang dapat dihasilkan sebesar 24,5 gram. Bahasan berikutnya adalah penentuan rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris adalah rumus kimia yang menunjukkan perbandingan terkecil dari atom-atom yang terdapat dalam suatu senyawa. Sedangkan rumus molekul adalah rumus kimia yang menunjukkan jumlah atom-atom yang terdapat dalam satu molekul senyawa. Perhatikan contoh ini. Glukosa itu rumus molekulnya adalah C6H12O6. Artinya apa? Artinya dalam satu molekul glukosa ini terdapat 6 atom karbon, 12 atom hidrogen, dan 6 atom oksigen. Nah, kalau masing-masing atom tadi kita buat perbandingan, jadi jumlah atom C dibanding jumlah atom H dibanding jumlah atom O, nilainya kan 6 dibanding 12 dibanding 6, atau 1, 2, 1. Nah, kalau ini kita buat rumus kimia menjadi ini CH2O. Nah, rumus CH2O ini disebut dengan rumus empiris.
Karena apa? Besarnya C, besarnya H, dan besarnya O ini kita buat dari perbandingan terkecilnya. Nah, dari rumus empiris ini akan punya banyak kemungkinan rumus molekul. Misalnya kalau C-nya 2 berarti C2H4O2, C-nya 3 menjadi C3H6O3. Begitu seterusnya, kalau 6 berarti C6H12O6. Nah, nanti apa yang membatasi dari satu rumus empiris itu menjadi satu rumus molekul adalah MR senyawanya. Nanti akan lebih paham dengan contoh-contoh hitungan. Perhatikan contoh hitungan yang pertama. Ini kita mencari rumus empiris. Suatu senyawa hidrokarbon diketahui terdiri dari 80% C dan 20% massa H. Bagaimana rumus empiris hidrokarbon tersebut? Dalam penyelesaiannya, ini yang perlu kalian perhatikan, bahwa persen itu adalah per 100, sehingga supaya lebih mudah dan lebih cepat pada proses perhitungan, kita misalkan saja massa senyawanya ini 100 gram. Supaya apa? Nah, persennya ini hilang. Artinya apa? Massa C-nya berarti 80, massa H-nya berarti 20. Ini di dalam otak kita, sehingga tidak usah ditulis. Makanya langkah ini saya beri tinta merah. Yang langsung menghitungnya ini, hitung perbandingan mol C dan H. Mol C-nya adalah 80. Ingat tadi, karena kita misalkan massa senyawa 100 gram, sehingga massa C-nya 80 gram. Jadi mol C 80 dibagi 12. 12 ini ARC. Kemudian mol H berarti massanya 20 gram dibagi 1. Nah, hasilnya 6,67 dibanding 20 atau 1 dibanding 3. Sehingga rumus empirisnya CH3. Contoh yang kedua agak rumit sedikit, sehingga perlu pelan-pelan. Suatu senyawa karbon diketahui mengandung C, H, dan O. Pembakaran sempurna 9,2 gram senyawa tersebut menghasilkan 17,6 gram CO2 dan 10,8 gram H2O. Bagaimanakah rumus empiris senyawa karbon tersebut? Nah, yang sudah kita pahami, ini saya ulangi berkali-kali, bahwa massa itu kekal. Artinya apa? C dari CO2 ini berasal dari C yang ada di senyawa karbon yang dibakar. Kemudian H dari H2O ini berasal dari H dari senyawa karbon yang kita bakar. Nah, karena massa itu kekal, berarti massanya C ini akan sama dengan massanya C di senyawanya. Begitu juga massanya H di H2O sini itu akan sama dengan massanya H di senyawanya. Artinya, kalau kita mau menghitung massa C dan H dari senyawa karbon, berarti kita bisa menghitung dari massa C-nya di CO2 pakai rumus yang tadi, 1 kali ARC dibagi MR CO2 dikali massa CO2. 12 dibagi 44, ingat massa MR dari CO2 tadi adalah 44 kali 17,6, ini massanya CO2, hasilnya 4,8 gram. Saya ulangi, jadi 4,8 gram C dari CO2 ini adalah massa C
yang ada di senyawa karbon yang kita belum tahu rumusnya apa ini. Kemudian massa H 2 kali ARH dibagi MrH2O dikali massa H2O. 2 kali 1 dibagi 18. 18 itu MR-nya H2O dikali 10,8 gram. Hasilnya 1,19 gram. Massa H dari H2O yang 1,19 itu seluruhnya juga sama dengan C tadi. Seluruhnya berasal dari H yang ada di senyawa karbon. Sehingga kalau kita mencari massa O, nah mencari massa O-nya berarti tinggal massa senyawa dikurangi massa C ditambah massa H, atau 9,2 gram dikurangi 4,8 gram ditambah 1,19 gram, sehingga hasilnya 3,21 gram. Itu massa O-nya. Langkah berikutnya kita menghitung perbandingan jumlah mol atom yang ada, yaitu mol atom C, mol atom H, dan mol atom O. Di 4,8 per 12 dibanding 1,19 per 1 dibanding 3,21 per 16. Hasilnya 0,4 dibanding 1,19 dibanding 0,2. Semua kita bagi dengan 0,2, hasilnya 2 dibanding 6 dibanding 1. Apa ini? Ini adalah mol C 2, mol H 6, mol O 1. Sehingga rumus empirisnya C2H6O. Nah, bahasan berikutnya adalah merubah rumus empiris menjadi rumus molekul. Kalau kita punya suatu rumus empiris, saya ambil contoh di sini CH2, maka kemungkinan rumus molekulnya adalah CH2N kali. Maksudnya apa? Ini bisa berlipat-lipat sampai ini seberapapun N-nya. Misalnya kalau N-nya 2 berarti hanya 4, N-nya 3 hanya 6, begitu seterusnya. Nah, yang membatasi berapa N-nya itu adalah besarnya MR. Jadi kalau kita mau merubah rumus empiris menjadi rumus molekul, itu kita harus tahu MR dari molekulnya. Perhatikan contohnya. Suatu senyawa karbon diketahui mengandung 40% C, 6,67% H, dan sisanya O. Jika MR senyawa tersebut 180, bagaimanakah rumus molekul senyawa tersebut? Penyelesaiannya, ingat, jumlah seluruh kadar harus 100%. Sehingga kadar O-nya 100% dikurangi 40% ditambah 6,67%. Jadi O-nya masih ada 53,33%. Berikutnya kita menghitung perbandingan jumlah molnya, yaitu mol C dibanding mol H dibanding mol O. 40 per 12, 6,67 per 1. Nah, 53,3-nya dari yang kita hitung tadi per AR-nya O, yaitu 16. Hasil akhirnya ini 121, sehingga rumus empirisnya CH2O. Nah, dari rumus empiris CH2O itu, rumus molekulnya adalah CH2O N kali. Nah, kita mencari N-nya ini. Dengan apa? Saya ulangi lagi, dengan MR.
Sehingga langkah berikutnya kita menghitung MR-nya si CH2ON kali tadi, yaitu ARC ditambah 2 kali ARH ditambah ARO kali N. Jadi ada 30N. Nah, 30N ini 180. Dari mana? Dari soal tadi. Sehingga karena 30N itu 180 berarti N-nya 6. Nah, terakhir menuliskan rumus molekulnya. CH2O N kali tadi menjadi CH2O 6 kali atau C6H12O6. Yang terakhir adalah air kristal. Air kristal itu biasa disebut dengan hidrat. Maksudnya adalah molekul air yang terjebak di dalam sebuah kristal. Contoh yang sudah kita pakai praktikum semester 1 itu tembaga 2 sulfat yang warnanya biru. Nah, tiap kristalnya itu mampu menjebak 5 molekul air, sehingga rumus kimia kristal terusi adalah CuSO4.5H2O. Titik ini bukan kali, tapi maksudnya bahwa H2O itu nempel saja di CuSO4. Mudahnya ngomong begitu ya. Jadi ini bukan kali tapi nempel maksudnya. Nah, air kristal ini bisa terlepas kalau dipanaskan atau dilarutkan dalam air. Jadi begitu kita panaskan, ini H2O-nya lepas sehingga menjadi senyawa anhidrat CuSO4. Perhatikan contohnya. Pada pemanasan 38 gram kristal MgSO4.X H2O didapatkan 20 gram MgSO4 anhidrat, maksudnya MgSO4 yang sudah tidak mengandung air. Jika MR MgSO4 120 dan MrH2O 18, bagaimanakah rumus kristal tersebut? Penyelesaiannya, nah, langkah pertama kita menuliskan persamaan reaksinya, pemanasan tadi. Dari bahasa tadi kalau kita tuliskan, maka MgSO4.X H2O menjadi MgSO4 plus X H2O. Nah, langkah kedua, kita menghitung massa air. Tadi massa yang tidak mengandung airnya kan 20. Senyawanya 38, berarti massa airnya 38 dikurangi 20, ada 18 gram. Nah, dari sini kita bisa menghitung jumlah mol MgSO4 20/120 dibanding molnya H2O, berarti 18, ini 18 gram ini, dibagi MR-nya air 18. Sehingga perbandingan molnya 1/6 dibanding 1 atau 1/6. Karena perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan jumlah mol, berarti 1 dibanding X sama dengan 1 dibanding 6, berarti X-nya 6. Atau rumus kristalnya menjadi MgSO4.6H2O. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, ini agak rumit. Kamu perhatikan, kristal natrium karbonat, rumusnya Na2CO3.X H2O, yang masanya 14,3 gram direaksikan dengan larutan asam klorida sesuai reaksi Na2CO3 plus 2HCl menjadi
2NaCl plus H2O plus CO2. Dari reaksi tersebut ternyata didapatkan 1,12 liter gas CO2 diukur pada STP. Jika mRNA2CO3 sama dengan 106 dan mRH2O 18, bagaimanakah rumus kristal tersebut? Nah, urutan penyelesaiannya kita tulis dulu persamaan reaksinya. Kalau kamu perhatikan, persamaan reaksi ini sudah setara sehingga tidak usah disetarakan lagi. Nah, kemudian di pembahasan sebelumnya sudah saya ingatkan bahwa dalam persamaan reaksi itu mencari apapun dari apapun harus lewat mol, sehingga yang diketahui ini harus dirubah menjadi mol. Nah, pada STP itu kan 1 molnya 22,4 liter, 1 mol gas maksudnya. Sehingga kalau kita punya 1,12 liter gas CO2, berarti jumlah molnya 1,12 dibagi 22,4, hasilnya 0,05 mol. Ini sebagai mol yang diketahui. Kemudian mencari molnya Na2CO3 pakai rumus ini, rumus di persamaan reaksi maksud saya. Koefisien dia 1, CO2 koefisiennya 1, sehingga mol Na2CO3 itu 1 dibagi 1 dikali 0,05. Saya ulangi, mol Na2CO3 itu 1, ini berasal dari koefisien Na2CO3, dibagi 1 berasal dari koefisien CO2 dikali mol CO2, yaitu 0,05, hasilnya 0,05 mol. Nah, dari mol tadi, langkah berikutnya kita rubah menjadi massa. Ingat, massa itu mol kali mR, sehingga massanya Na2CO3 berarti 0,05 dikali 106, ada 5,3. Nah, kalau senyawanya itu 14,3, senyawa kristalnya 14,3 gram, kemudian Na2CO3-nya itu 5,3 gram, maka massa airnya 14,3 dikurangi 5,3, sehingga massa airnya ada 9 gram. Nah, ini kita rubah jadi mol. Molnya air maksudnya. Jadi mol air 9/18 atau 0,5. Sehingga mol Na2CO3 dibanding mol H2O 0,05. Ingat tadi molnya Na2CO3 itu 0,05 dibanding 0,5 atau 1 dibanding 10. Sehingga rumus kristalnya menjadi Na2CO3 titik 10 H2O. Demikian yang bisa saya jelaskan kali ini. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan atau ada kesulitan, silahkan menghubungi saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.